Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Jamaah para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah di kesempatan sore hari ini. Di pertengahan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga sore ini kita bisa bermajlis. Semoga Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya yaumil hisab. Sore ini kita akan berbincang satu tema seperti yang sudah terpampang di layar, yakni inspirasi rumah tangga berbasis madrasah. Banyak model ragam tentang rumah tangga ini yang dibuat model ya. Ada yang mirip seperti rumah tangga ring tinju. Rumah tangga ring tinju itu adanya berantem melulu. Selesai satu ronde, lanjut ronde berikutnya. Ya, dari mulai awal membangun sampai akhirnya mereka mungkin bubar. Ya, akhirnya wasit memutuskan untuk dipisah. Yang kedua ada model rumah tangga mall, isinya transaksional, rumah tangga pasar ya. Rumah tangga pasar ini ada dua pola. Yang pertama, isinya keributan, teriakan. Orang kalau di pasar itu kan kita saksikan seperti itu keadaannya. Yang kedua, rumah tangga ini sangat transaksional. Transaksional yang paling halus adalah masing-masing suami dan istri itu saling menghitung jasanya, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diberikan, merasa bahwa kalau dia memberi itu lebih banyak rugi ya. Tapi ada juga yang ekstrim, dimana ketika seorang bapak memiliki anak gadis mau dilamar, maka bapak ini mengatakan kepada pemuda yang melamarnya, "Mas, anak saya ini sekolah TK habis 25 juta, SD habis 40 juta, SMP SMA 50 juta, kuliah habis 60 juta. Terus kamu datang ngelamar cuman pakai mahar 5 juta." Gitu ya. Ini sangat transaksional, menganggap anak sebagai aset yang layak untuk dicairkan nantinya. Ini juga tidak ideal. Yang ketiga ada rumah tangga, rumah sakit, di mana yang satu menjadi perawat, yang satu maunya dirawat terus. Ya, ini juga tidak imbang, tidak adil. Ada rumah tangga hotel, di mana rumah hanya tempat dijadikan sebagai ampiran. Biasanya hotel itu kita numpang tidur, numpang makan, numpang minum. Ya, suami pulang cuman tidur, makan, minum, pergi. Tidur, makan, minum, pergi. Ya, bayar habis itu, gitu kan ya. Tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi, tidak ada pendidikan, tidak ada keramahan, tidak ada hubungan yang hangat di dalam rumah tersebut ya. Kemudian ada juga rumah tangga modelnya rumah tangga yang sedang kita bahas ini, rumah tangga berbasis masjid. Sebetulnya nanti ada yang lebih hebat lagi, rumah tangga berbasis kalau ini rumah tangga berbasis madrasah, nanti ada satu pembahasan lagi, tapi ini panjang ya.
rumah tangga berbasis masjid ya. Nah, kita akan membahas seperti apa rumah tangga yang terinspirasi dari sebuah tempat yang namanya madrasah atau lembaga pendidikan. Kata-kata madrasah adalah kata-kata yang cukup familiar di telinga kita ya. Bukan karena semata bahwa kita sudah pernah melewati dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, tapi bahkan kita yang hari ini sudah berhenti dari sekolah pun, buat bapak-bapak usia rumah tangga baru 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih tetap aktif untuk hadir ke sekolah. Baik itu sebagai orang tua yang tiap hari harus antar jemput, maupun karena ada undangan sekolah, wali murid, ambil rapot, liburan, dan berbagai macam aktivitas ya. Nah, jadi sekolah ini walaupun kita sudah tidak lagi duduk di bangkunya, namun kita masih tetap aktif untuk mengikuti segala tumbuh kembangnya, paling tidak pada anak-anak kita. Nah, apa yang bisa kita saksikan dalam suasana sekolah anak-anak tersebut? Pertama bahwa kalau kita lihat inspirasi dari rumah tangga berbasis sekolah ini, sebuah riwayat yang menyebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Wal abu mudiruha, sedangkan bapak itu adalah kepala sekolahnya. Jadi ini yang ideal. Ada kepala sekolah, ada guru sekolah, dan ada muridnya. Ya, bapak sebagai kepala sekolah, ibu sebagai pengajar atau wali kelasnya, sedangkan anak-anaknya adalah sebagai peserta didiknya. Ya, namun sayang dalam realitasnya banyak bapak yang hanya berfungsi sebagai penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu tugasnya cuma buka tutup pintu gerbang sama bunyikan bel pergi pulang. Ya, sedangkan ibu ini tugasnya bukan mengajar, lebih mirip dengan penjaga kantin yang menyediakan minuman dan makanan. Ya, maka jadilah sebuah keluarga tadi, bapaknya hanya mirip penjaga sekolah, ibunya hanya mirip penjaga kantin. Mungkin badan anak itu sehat, maksudnya ya gemuk begitulah. Tapi apa jadinya, apa yang diharapkan dari sebuah rumah yang pola di dalam pendidikannya lebih mirip seperti peternakan yang menggemukkan, ya, membesarkan tubuhnya. Sementara kita tahu hakikat manusia bukan ada pada fisiknya, ya, tetapi hakikat manusia ada pada jiwanya. Kita mencoba untuk masuk ke ruang kepala sekolah ya. Ya, jadi kalau tadi kita merasa kok bapak hanya berfungsi sebagai penjaga sekolah, ibu hanya berfungsi sebagai penjaga kantin. Nah, apa sih sebenarnya tugas dari kepala sekolah? Ibu bapak bisa lihat kalau berkunjung ke ruang kepala sekolah. Nanti di situ ada tulisan 7 tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai leader, edukator, motivator, inovator. Ini tugas cukup berat yang dimiliki kepala sekolah untuk memastikan bahwa perjalanan di lembaga tersebut semuanya berjalan lancar. Guru-gurunya mampu mengajar, anak-anaknya mendapatkan hak untuk diajar. Ini idealnya. Ya, maka kalau melihat daripada tugas sebagai kepala sekolah seperti ini cukup berat sekali. Modal untuk menjadi kepala sekolah nggak cukup sekedar status bahwa dia laki-laki, ya, tapi memang harus punya kompetensi, kapasitas, dan otoritas. Ini juga yang terjadi pada kepala sekolah, ya. Walaupun dia nanti jarang terjun di kelas, ya, tapi kalau terjadi apa-apa pada peserta didiknya, yang bertanggung jawab itu kepala sekolahnya. Misalnya, satu kelas kok nggak lulus semuanya, ya tetap kepala sekolah yang maju untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan. Ada peserta didik yang misalnya dia lari-lari sampai kemudian celaka, jatuh, ya tetap
bukan satpamnya yang disuruh maju untuk memberikan penjelasan. Yang tetap harus maju adalah kepala sekolahnya. Maka dalam hal ini sama, seorang suami gak bisa kemudian menyalahkan istrinya ketika terjadi apa-apa pada anaknya. Misalnya suaminya bilang begini, wah ini istri saya gak becus ini, dia gak bisa didik anak saya jadi berandal gara-gara istri saya gak bisa ngajarin anak saya. Tetap gak bisa disalahkan istri, Pak. Yang salah tetap suaminya. Ya, kenapa? Salahnya apa itu, Pak, kira-kira? Ya, suaminya mungkin yang nggak becus milih istri, Pak. Ya, jadi dia tidak pandai untuk mencari pendamping yang baik, sehingga kemudian berdampak kepada kualitas peserta didiknya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, ini dari sini kita mengerti bahwa seorang suami, kepala rumah tangga punya tugas tanggung jawab yang sangat berat sekali terkait dengan bagaimana dia membawa keluarganya. Kemudian yang kedua, di dalam sekolah ini pasti ada yang namanya proses belajar dan mengajar. Di lembaga pendidikan itu mesti murid itu beragam. Gak semuanya pintar, gak semuanya memiliki IQ yang cerdas. Ya, maka di sini pendidikan di dalam proses mengajar, satu asas yang paling penting adalah bahwa masing-masing anak memiliki keunikan. Kadang-kadang masing-masing anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ibu-ibu mungkin merasa, ini anak-anak itu TK-nya sama, SD-nya sama, SMP-nya sama, mondoknya sama. Lah kok hasilnya bisa berbeda? Ya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita sebagai orang tua, parenting itu jurus yang tidak bisa di copy paste. Ya, parenting itu masing-masing anak sendiri-sendiri. Dia tidak bisa kemudian kita ajari kita ajari kakaknya begini, lalu nanti anaknya kemudian akan sama, ya. Dan ini kalau dalam bahasa kita disebut satu nasab beda nasib, ya. Nasabnya sama, bapak ibunya sama, tetapi ternyata nasib yang dia terima ini berbeda. Nah, disinilah orang tua harus punya lapang dada yang cukup buat anak-anaknya, ya. Karena sekali lagi di dunia pendidikan ini kita akan menemukan definisi, salah satunya adalah seni memperhatikan objek didik supaya kita mampu mengarahkan dia sesuai dengan apa yang Allah titipkan. Tidak semua anak kualitasnya ini emas, ya. Rasulullah SAW mengatakan, an-nasu ma'adin, manusia itu barang tambang, kama adiniz zahabi wal fiddah, seperti tambang emas dan perak. Ya, tidak semua anak emas, tidak semua anak perak. Mungkin ada yang kualitasnya besi, ada yang kualitasnya pasir, ada yang kualitasnya ini hanya tanah biasa. Dia mungkin harganya murah, tetapi dia dibutuhkan. Pasir itu mungkin murah, ya, dibandingkan besi, apalagi dibandingkan dengan emas. Nah, tugas kita adalah mengeksplor dan mengarahkan tambang ini supaya kemudian dia menjadi yang bermanfaat, ya. Jangan sampai ada orang tua menganggap bahwa, apalagi kemudian membodoh-bodohkan anaknya, menganggap anaknya ini gak bermanfaat, ya. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan yang tidak memberi manfaat kepada kedua orang tuanya. Nah, tinggal bagaimana kemudian nanti orang tuanya melihat bagaimana anak ini lebih baik diarahkan pada hal yang seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ini akan kita bahas di bagian akhir, ya. Kemudian berikutnya, di dalam sekolah itu pasti ada peraturan dan ada tata tertib. Ini yang harus dipegang oleh setiap orang tua, ya. Jadi ternyata kalau kita perhatikan begini, Bu, tidak ada hubungan sesederhana apapun yang kita jalin kecuali ada aturan main dan kesepakatan, ya.
pengajian yang cuma 1 jam saja ada aturan mainnya, kan begitu ya. Jangan datang jam 12 malam gitu misalnya ya. Datang jam 5 sore atau jam setengah 5, kajian dimulai jam sekian sampai jam sekian. Ya. Acara main bola yang itu permainan, itu saja kita nggak boleh main-main loh. Itu ada aturan mainnya. Ya. Apalagi untuk perjalanan hidup sepanjang hayat. Maka sangat aneh kalau sebuah rumah tangga kok tidak memiliki tata tertib, nggak memiliki kesepakatan, nggak memiliki aturan main, nggak memiliki undang-undang di dalam rumah tangganya, dilarang begini, dilarang begini. Bayangkan kalau dalam sebuah rumah tangga isinya bebas, apa saja berbuat, apa saja suka-suka. Ini ya kalau sekolah kemudian bikin tidak ada tata tertibnya sama sekali, ya, maka bisa dipastikan ya sekolah ini akan segera tutup, begitu kan ya. Nggak jelas kapan pendaftarannya, nggak jelas kapan masuk dan pulangnya, nggak jelas berapa biayanya, nggak jelas materi apa yang disampaikan. Nah, kalau dalam keluarga juga seperti ini keadaannya, tidak ada kesepakatan suami dan istri. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang sering terjadi ketika suami istri sudah menikah, kemudian mereka mencoba untuk mengalir begitu saja. Nah, ini kadang-kadang mengalir begitu saja ini bagus, tapi kalau mengalir begitu saja tanpa konsep, maka yang terjadi ini adalah rumah tangga yang tanpa tujuan. Padahal kita tahu, kita naik kendaraan 2 jam, 3 jam, nggak jelas mau kemana, ini pasti kita akan dibuat bosan. Walaupun mobilnya itu Alphard bagus ya. Tapi kalau kita melakukan perjalanan ini karena sudah jelas target dan tujuannya, maka walaupun harus menempuh perjalanan berhari-hari, ini kita akan kuat untuk menjalani. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebuah keluarga yang tidak ada aturan main, tidak ada kesepakatan, tidak ada target, tidak ada tujuan, ini mirip seperti kalau kita naik pesawat tanpa destinasi. Ibu-ibu ada yang belum pernah naik pesawat, Bu? Udah semua ya. Kalau ditawari naik pesawat gratis, mesti mau nggih, ya. Tapi kalau nggak ada tujuannya, ya kita akan panik di atas, ya. Karenanya, sebagaimana di sebuah sekolah itu ada aturan main, ada tata tertib, dalam sebuah keluarga ini juga harus ada tata tertib dan aturan mainnya. Bagaimana kalau kita mau bagi kira-kira ya, idealnya yang jaga rumah itu adalah istri, ya. Yang di luar rumah untuk mencari nafkah itu adalah suami. Bayangkan kalau aturan main ini gak disepakati, lalu suami tugasnya ngomong anak, masak, kemudian nyuci, jemur, nyetrika, istri pontang-panting cari nafkah. Ini bisa dibayangkan rumah tangga seperti ini tidak sesuai dengan tabiat dan kebutuhan anggota keluarga tadi, ya. Kemudian kalau kita lihat di sekolah itu ada yang namanya rapat evaluasi. Bapak Ibu yang pernah terjun di dunia pendidikan, saya sampai hari ini masih terus di dunia pendidikan, ya. Itu di pondok pesantren selalu yang namanya rapat, entah rapat guru bidang studi, rapat wali kelas, rapat kesantrian, selalu ada. Dan rapat itu mesti yang dibahas 2. 1, evaluasi atas perjalanan yang sudah berlalu dan rencana untuk masa depan. Apa yang mau akan kita lakukan ke depan, apa yang kita evaluasi yang sudah berlalu, ya. Pertanyaannya, kapan suami istri atau kapan kita terakhir kali rapat keluarga? Nggak sedikit di antara kita ini rapat keluarga pas mau mantu atau walimahan saja, ya. Kita nggak pernah mengevaluasi, ya, ibu atau umi kita ini sudah 20 tahun berumah tangga, ya. Capaian-capaian apa yang sudah kita lakukan, apakah tujuan berumah tangga kita ini tercapai, ya. Orang tua ini harus
bapak dalam hal ini ya, harus memaksakan diri untuk mengadakan yang namanya evaluasi. Ibu juga begitu, dalam perjalanan berumah tangga ini kok begini-begini aja, nggak ada yang tumbuh, nggak ada yang tambah, nggak ada sesuatu yang baru. Ya, coba kalau Anda bisnis ya, kemudian tidak pernah ada rapat, tidak pernah ada evaluasi, nanti tahu-tahu kebobolan. Kelihatannya uang masuk, tapi begitu nanti dievaluasi, tahu-tahu kita kaget, utang kita lebih banyak daripada piutangnya. Utang kita lebih banyak daripada aset milik kita. Laporan yang selama ini kita anggap baik-baik saja, ternyata itu hasil pinjaman utang semuanya. Nah, sama dalam rumah tangga ini, ketika orang tua tidak melakukan evaluasi terhadap perjalanan keluarganya tadi, anak-anak bagaimana di pondok jarang ditengok, kemudian kalau di sekolah nggak pernah ikut ambil rapot, nggak pernah nanya kepada ustadznya, nggak pernah nanya kepada wali kelasnya. Kalau seorang suami juga nggak pernah nanya perasaan istrinya, Umi bahagia nggak sih jadi istri Abi selama ini, gitu ya? Ridho tidak Abi menjadi suami kamu? Atau istri pernah nanya nggak, sering nanya nggak, Abi selama ini jadi suami Umi itu ridho nggak kira-kira dengan semua yang Umi berikan, pelayanan dan seterusnya? Ya, singkat kata, kalau yang namanya rapat ini Bu, bisa kita lakukan di semua situasi ya. Terutama yang paling efektif itu ketika sebelum tidur. Ya, salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah ngobrol dengan pasangannya sebelum beristirahat. Ya, ini salah satu sunnah Nabi. Beliau sebelum tidur menyempatkan untuk ngobrol. Kenapa obrolan sebelum tidur ini relatif lebih berkualitas? Sudah nggak diganggu anak, sudah nggak ada telepon bunyi, sudah nggak perlu balas SMS, sudah nggak punya alasan pengen masak, pengen ini, pengen itu. Ini 1 atau setengah jam sebelum kita menutup mata ya, merupakan waktu dan situasi yang paling efektif untuk dialog ya. Orang bilang namanya pilotok ya, ngobrol deket bantal, begitu kan ya. Tidak kemudian langsung terpejam, atau hubungan biologis yang kemudian tidak ada obrolan ya. Biasanya ibu-ibu ya, pilotok ini akan lebih los untuk menceritakan segala keluh kesah ya. Ini menjadi penting terutama buat suami ya, yang biasanya dia pulang malam hari, sementara sang istri di rumah ini sudah bertumpuk-tumpuk ini Pak ya. Pernah, kalau masih ingat materi kita dulu ya, perempuan ini kan ditakdirkan punya kemampuan berbicara lebih dibandingkan laki-laki, kosakatanya maksudnya ya. Ya, perempuan 3 kali lipat daripada laki-laki. Salah satu kebutuhan yang paling pokok itu adalah mengungkapkan semua isi hatinya ya. Tetapi sayangnya laki-laki didesain otaknya tidak untuk dengerin omongan perempuan, karena perempuan punya 2 kelemahan dalam berbicara. 1, nggak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang sangat penting. Semuanya dianggap penting ya. Cerita yang receh-receh itu bagi perempuan sangat penting. Nah, sementara laki-laki otaknya tidak didesain untuk dengerin omongan perempuan ini. Yang kedua, perempuan ini lupa sudah berapa kali cerita ya, karena perempuan itu makhluk pengulang. Namanya makhluk pengulang itu nggak cukup sekali Pak. Jadi kalau suami ini hari ini sudah bilang I love you, besok kok nggak bilang, dia akan bilang sama suaminya, kamu sudah nggak sayang lagi sama aku ya. Itu ya. Perempuan tuh pengennya diulang-ulang terus kata-kata cinta, kata-kata sayang, kata-kata aku butuh kamu ya. Pengennya tuh denger terus kalimat itu ya. Dia merasa kalau kalimat itu diucapkan sesering mungkin, suaminya itu sayang dengan dia. Kalau nggak ngomong kayak begitu ya, tapi kalau ada yang sudah kebiasaan nggak ngomong karena memang dia sudah putus harapan kayaknya ya,
nggak bisa berharap lagi kepada suaminya. Ya, singkatnya bahwa rapat evaluasi ini tidak harus forum resmi pakai meja, kemudian ada pembukaan, ada penutupan, tidak harus ya. Tetapi di situ ada obrolan intensif yang memang mengungkap semua hal tentang perjalanan rumah tangga. Ya, buka-buka lagi foto pengantin baru gitu ya. Kalau perlu semua memori perjalanan itu ada foto-fotonya gitu Bu ya. Mungkin di pantai berdua tanggal berapa. Ini buka-buka begituan itu akan kemudian menghangatkan lagi pembicaraan ya. Maka sebagaimana madrasah itu ada rapat dan evaluasi, dalam rumah tangga juga demikian. Kemudian di dalam madrasah mesti ada visi misi dan kompetensi. Jadi begini, visi misi SD pasti beda dengan SMP. Sama-sama SD, nanti ada SD umum, ada SDIT. Itu beda. SDIT ada yang reguler, ada yang plus tahfidz. Itu nanti mesti beda. Ya. Visi misi STM mesti beda dengan SMA. Ya. Artinya begini. Kalau di dalam sebuah lembaga yang sama stratanya saja, itu masing-masing punya visi misi yang berbeda, apalagi yang beda tingkatannya. Ya. Maka setiap kita harus menegaskan, idealnya nih Bapak Ibu ya, rumah tangga kita menegaskan apa visi misi kita, sehingga kita mampu berkontribusi yang terbaik untuk umat, untuk agama ini. Kenapa? Contoh begini, di antara kita ini ada yang ditakdirkan menjadi keluarga pedagang, ada yang ditakdirkan menjadi keluarga petani, ada yang ditakdirkan menjadi keluarga kiai, ada yang takdirnya keluarga dokter, akademisi, dan lain-lain. Tentu saja visi misi keluarga dokter berbeda dengan keluarga kiai. Keluarga pedagang berbeda dengan keluarga petani. Keluarga politisi berbeda dengan keluarga musisi misalnya. Ya, ini tujuannya untuk apa? Supaya kita ngerti, bisa berkontribusi tanpa harus iri dengan pihak lain. Ya. Bayangkan ya, ibu-ibu guru yang mengajar di SD itu misalnya melakukan studi banding ke STM. Lalu ketika pulang dari STM ngomong begini, keren ya, lulus sudah bisa langsung kerja. Terus dia iri, dia pengen terapkan itu di sekolah SD-nya. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Ya pasti ini akan berantakan kurikulumnya. Sama ibu-ibu misalnya ya, berkunjung ke rumah teman, rumahnya rumah Pak Kiai gitu ya, anaknya 10 hafal Quran semuanya. Kira-kira Bapak Ibu kalau habis berkunjung ke rumah ikhwan, ke rumah Ustadz Kiai yang anaknya nurut-nurut hafal Quran semua, perasaannya gimana kira-kira Pak? Iri ya, pengen banget ya punya anak kayak begini ya. Ya, terus Anda terinspirasi, pengen punya anak yang kayak gitu, tanpa melihat kemampuan dan realita pada anak kita. Sementara anak kita tiap hari senangnya megang bola, megang barbel, ya, megang raket. Dia sangat punya kelebihan di bidang fisik. Terus kita coba jejeli, pokoknya kamu kalau nggak masuk pondok tahfidz nggak mama sekolahkan misalnya. Anak akhirnya kemudian stres, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk surga itu nggak harus jadi hafizul Quran, ya. Pemain sepak bola bisa masuk surga nggak Pak? Bisa. Pedagang es bisa masuk surga, petani bisa masuk surga, ya. Untuk berbakti kepada orang tua nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi ustadz. Menjadi pedagang pun bisa berbakti kepada orang tuanya. Dia bisa punya amal pilihan. Singkatnya bahwa dalam rumah tangga kita ini, itu masing-masing oleh Allah diberi kompetensi yang berbeda-beda. Maka di sini orang tua harus memutuskan visi misi dalam rumah tangganya. Karena ternyata nanti visi misi masing-masing kita ini berbeda-beda ya. Kalau di pesantren, saya pernah kumpulkan Pak Dapur, Bu Dapur,
tukang kuli bangunan. Saya bilang begini, peluang masuk surga itu terbuka buat kalian. Bu Dapur nggak usah iri sama Pak Kiai yang tiap hari ngajar ngaji dengan mengatakan enak ya jadi ustadz, jadi kiai, jariahnya banyak. Coba kalau Bu Dapur ini memaksakan diri untuk ngajar santriwan santriwati, apa yang terjadi kira-kira Bu? Santrinya nggak pinter-pinter Bu, gitu loh. Emangnya dia bisa apa? Tapi kalau dia itu masak dengan enak, itu santrinya bisa kerasan. Bisa jadi santri itu kerasan di pondok bukan karena kiainya pinter loh, tapi karena masakan Bu Dapurnya enak loh. Itu kan? Artinya apa? Bu Dapur ini punya kontribusi untuk melahirkan calon kiai. Walaupun kontribusinya dalam bentuk masak yang enak, bukan ngajar di kelas, bukan ngajari tahfidz, bukan suaranya enak, bukan. Ya, nggak perlu merasa iri dengan tetangga kita yang Masya Allah ya, anaknya hafidh Quran semuanya. Ketika anak kita paksakan, akhirnya malah kabur terus dari pondok, begitu kan ya. Ternyata potensi dia bukan di situ, gitu ya. Maka dalam hal ini, setiap sekolah punya visi misi dan kompetensi sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita dibolehkan untuk terinspirasi, tapi jangan sampai terobsesi. Bedanya apa? Terinspirasi dengan terobsesi, Bu. Kalau terinspirasi, itu sadar diri dengan kemampuan dan kebutuhan. Tapi kalau terobsesi, biasanya itu nggak sadar diri. Contoh, ada seorang anak muda terobsesi ngelihat artis idolanya. Ya, dia pengen niru bajunya, tasnya, model rambutnya, kemudian apalagi ya, lalu dia mau menjiplak seperti artis idolanya, rambutnya disemir begitu ya, padahal mukanya hitam, hidungnya pesek gitu kan. Dia terobsesi dengan artis barat misalnya gitu ya. Dia mencoba untuk kemudian pakai tas, pakai pakaian seperti yang dipakai artisnya, padahal harganya itu ya nggak masuk untuk ukuran kantong dia. Akhirnya dia jual ini, jual itu, hanya terobsesi dengan idolanya tadi. Nah, sama, terobsesi untuk jadi ustadz kondang, terobsesi untuk jadi kiai, terobsesi untuk menjadi seorang hafidhul Quran, ini juga nggak benar kalau dia tidak sadar dengan kemampuan dan keterbatasan. Nah, kalau terinspirasi, maka biasanya dia akan menyesuaikan diri dengan kemampuan dan kebutuhan dia. Sejauh yang saya pernah alami, ikuti, tidak ada satupun lembaga pendidikan yang melakukan studi banding ke pendidikan yang lain, kemudian dia menjiplak apa adanya di sekolah tersebut untuk diterapkan di sekolah dia. Bisa dipahami ya? Sama, kalau kita nengok, kita pengen belajar, wah Ustadz gimana ya, antum kok bisa begini, begini. Terus dikasih rumusan, dikasih jurus sama Ustadz tadi, ya, apakah kemudian dia bisa copy paste semuanya tadi? Nggak mungkin. Dia harus menyesuaikan dengan kemampuan. Kami pernah, Bu, studi banding ke sebuah pondok pesantren yang Masya Allah ya, santrinya rapi, pakaiannya setrikaan semua, gurunya sudah standby sekian puluh menit sebelum jam masuk kelas, kepala sekolahnya juga sudah mengawal dari pertama. Pokoknya kita kagum, geleng-geleng, apalagi ustadznya benar-benar dari sisi penampilannya luar biasa. Tapi kemudian kita muhasabah, itu SPP-nya 5 juta, uang pangkalnya 100 juta. Lah SPP kita waktu itu masih 300.000, Bu, ya. Uang pangkalnya mungkin baru 1,5 juta zaman dulu ya. Kemudian gaji gurunya sekian. Kita nuntut supaya murid kayak begitu, kamarnya bersih kayak hotel, kemudian ustadznya juga tampil keren seperti pejabat. Ya, akhirnya kami ketemu sama kiai yang ngomong begini, saya nggak kagum dengan pondok kayak begitu. Wajar, biayanya kayak begitu. Justru saya kagum sama pondok kamu. Wong SPP 300.000 kok masih bisa untuk ngasih makan ustadz dan santri. Itu nek nggak, bukan karena barokah itu, Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita perlu lebih banyak mensyukuri apa yang kita
dapati. Ibu-ibu juga begitu ya. Nanti kalau studi banding ke rumah tetangga ya, mohon maaf nih, yang bikin suami stres itu Pak, kadang-kadang setelah istri itu suka studi banding ke rumah tetangga, lalu banding-bandingkan. Nah, gitu loh. Ya, ngelihat kitchen setnya lengkap, ngelihat sofanya empuk, ngelihat karpetnya tebel, ngelihat tamannya indah, ngelihat ruang tamunya yang wow begitu ya. Terus pulang-pulang bisikin telinga suaminya, Pak, tadi Umi kesana keren banget loh, kitchen setnya lengkap, kompor listrik, gasnya otomatis, katanya cuma 70 juta bisa dicicil loh Pak, gitu ya. Ini mesti Bapak yang di rumah bisa ngamuk-ngamuk jadinya Bu ya. Jadi setiap kita punya visi misi sendiri. Saya kasih contoh ya, saya pernah mengumpulkan 2 menantu saya dan 12 anak saya, kumpul semua membahas tentang visi misi keluarga, gitu kan ya. Apa nih ya, kita mau jadi keluarga apa ya, Abu Fatihah mau jadi keluarga apa ya. Nah itu visi misi itu kan ada 4 Bu. 1, latar belakang sejarah kita ya. 2, faktor given, faktor bawaan yang Allah titipkan sama kita. 3, realitas kekinian kita. 4, mimpi masa depan kita. Ini harus kita lihat semuanya. Kita latar belakangnya dulu siapa sih? Suku kita apa? Bapak ibu kita dulu itu apa pekerjaannya? Ini untuk mengetahui akarnya. Karena kayaknya agak sulit. Misalnya anak seorang penyanyi dangdut pengen menjadi seorang kiai kondang. Dari kecil nggak pernah mondok, hidupnya dari panggung hiburan ke panggung hiburan. Terus mimpinya pengen menjadi kiai. Ini nggak ada jalur ininya. Lain kalau bapaknya presiden, anaknya jadi gubernur, cucunya jadi wali kota. Ini ada terahnya gitu kan ya. Oh bapaknya pedagang, anaknya punya pabrik, cucunya punya ribuan karyawan, itu nyambung. Walaupun teori sebagus apapun kita buat pengecualian itu ada. Cuman pada kasus ini bahwa garis hasab dan nasab ini penting untuk membuat visi misi. Makanya kalau kita ngelihat ya, kiai-kiai yang hari ini hebat, coba cek bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa. Kita akan temukan mesti ini bukan orang sembarangan. Kan begitu ya. Kalau kita lihat artis hari ini, bapaknya siapa, ibunya siapa, nanti kita temukan, oh memang ini dulu emaknya penyanyi dangdut di kampung gitu kan ya, anaknya di ibu kota. Itu suka ada linearnya begitu. Nah akhirnya ketika kami kumpulkan, kami mencoba untuk muhasabah. Oh dulu bapak saya pedagang dan kiai, ibu saya ya dari jalur kakek pedagang dan kiai ya, dari jalur bapak saya juga begitu. Kemudian ini berarti latar belakang kita punya nih, bakat jadi kiai dan jadi pedagang. Yang kedua apa? Faktor bawaan. Kita suku Jawa, ya seneng dengan bisnis dan dagang, gitu kan? Ya, saya pernah di terminal Solo ketemu orang Medan nenteng-nenteng dagangan, terus ditanya begini, aslinya mana mas? Ya, saya bilang Jakarta. Dia bilang begini, nggak percaya saya kamu orang Jakarta. Ya, loh kok bisa? Bapak nggak percaya seorang Jakarta? Orang Betawi nggak ada yang bisa bisnis, bisanya jualan aset mertua, dia bilang begitu. Ya, oh iya maksud saya kelahiran Jakarta pak. Oh iya pantes, kamu mesti bukan asli Jakarta. Karena ngelihat saya nenteng-nenteng barang dagangan ibu ya. Jadi ini dari sini, oh iya orang Padang kenapa banyak pintar jualan misalnya ya. Ini pengaruh sekali ya. Yang ketiga, realitas kekinian. Iya, sekarang saya tinggal di pondok, saya juga dagang, anak juga di pondok, istri ngajar di pondok, kemudian dari kecil kita di pondok. Maka ketika membangun mimpi masa depan, ini nyambung. Akhirnya kami buatkan visi misi. Visi misinya adalah keluarga Abu Fatihah akan berkhidmat kepada umat melalui jalur pendidikan dan ekonomi. Maka saya bilang kepada anak-anak semuanya, besok kamu mau jadi apapun, jangan keluar dari 2 jalur ini, pendidikan dan ekonomi. Kalau mau berkontribusi kepada Islam, pilih 2 jalur ini. Kenapa? Secara nasab, secara realita, secara given,
kita punya kemiripan semuanya. Ya, kamu silahkan mau jadi apa, tapi dukung dua bidang ini, yaitu ekonomi dengan pendidikan. Ya, yang mau, jadi saya bilang kalau pendidikan, Abi udah ngajar di pondok, punya SD, punya TK, punya SMP, punya SMA. Kamu mau berkontribusi silahkan. Ya, dalam bidang bisnis, Abi punya begini. Kamu mau jualan apa, mau bisnis apa, ini ada ruangnya. Ya, jadi kalau seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa tidak mengulang sejarah. Kita bisa melanjutkan sejarah. Ya, kenapa? Coba lihat ya, raksasa-raksasa ekonomi hari ini, itu direkturnya siapa kira-kira? Cucu yang kelima, cucu yang ketujuh, kan begitu toh? Dia bisa sampai punya perusahaan raksasa kayak begitu. Kemarin bulan November ketika saya kunjungan di Jerman, masuk ke pabrik Heller namanya Pak. Itu pabrik berdiri tahun 1546, bayangkan. Ya, mbahnya Mbah Heller namanya. Ya, sekarang yang menjadi direktur cucunya, cucu yang ke-8 atau ke-9 begitu. Ini saya pikir hebat sekali ya, menjaga sebuah perusahaan raksasa yang kemudian dipegang oleh keluarganya. Begitu loh, ya. Nah, ini orang tua harus merumuskan sehingga kemudian kalau bahasa saya, nak, kalau Abi hari ini cuman bikin landasan, pondasi, kamu mungkin besok lantai 2-nya. Mungkin anakmu nanti lanjut lantai 3-nya. Sehingga ketika berdiri gedung 7 lantai atau 10 lantai, ini bukan satu generasi yang buat, ini generasi yang berlapis-lapis, begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini keluarga yang hebat ini yang dia mampu mewariskan visi misi keluarganya kepada anak cucunya. Berbicara visi misi, saya teringat ya, ada kisah yang menurut saya ini penting untuk membangun semangat mewariskan visi misi keluarga. Jadi mungkin sekitar 5 tahun yang silam viral film Turki judulnya dirilis Ertugrul, gitu ya. Film tentang berdirinya sejarah berdirinya Imperium Turki Utsmani. Ya, bagaimana waktu itu Sulaiman Shah ketika dikejar-kejar oleh pasukan Mongol, dia menyelamatkan diri, satu kabilahnya sekitar 2000 keluarga itu kabur ya untuk menyelamatkan sisa-sisa yang ada. Ya, sedikit saya tambahkan begini. Biasanya Bu, ya, film cinta, novel cinta, sinetron cinta, semua tentang cinta itu berakhir ketika tokoh utamanya sudah menikah. Tahu nggak Bu? Kenapa kira-kira Bu? Kenapa kok film cinta, sinetron cinta, novel cinta, kisah cinta itu kok selesai ketika tokoh utamanya sudah menikah? Karena habis nikah udah nggak enak diceritain, gitu loh. Isinya nyuci, jemur, ngomong anak, gitu kan? Ya, ngelonin, nyuapin, kan begitu. Ya, makanya orang-orang banyak ketipu dengan sinetron cinta. Tapi untuk film Ertugrul ini enggak. Itu kisah cinta, kisah romantisme, tetapi juga kisah perjuangan. Karena dimulai dari Ertugrul sebagai bapak pendiri Turki Utsmani, ini kemudian apa? Dia menikah. Ya, adalah romantisme cintanya. Setelah menikah dia punya anak namanya Osman. Ini Osman inilah nanti yang menjadi cikal bakal daulah Turki Utsmani yang mampu bertahan selama 700 tahun. Osman ini jatuh cinta kepada kalau Ertugrul menikah dengan Halimah, Osman menikah dengan Bala Hatun. Ya, dalam pernikahannya dengan Bala Hatun bertahun-tahun nggak punya anak. Bala Hatun ini anak seorang kiai, kiainya namanya Syekh Edebali. Nah, Bala Hatun mewarisi karakter daripada bapaknya, seorang kiai. Ya, tapi dalam satu peperangan Bala Hatun lambungnya terkena tusukan tombak, akhirnya dia lama nggak hamil. Osman kemudian menikah lagi dengan anak seorang panglima perang, ya, namanya Malhun. Kemudian Malhun memiliki anak yang namanya Omar. Kemudian Bala punya anak juga, akhirnya namanya bukan Omar, Orhan.
Si Bala punya anak namanya Omar. Nah, dalam perjalanan inilah anaknya keturunan Balahatun ini jadi kiai. Anaknya keturunan Malhun ini menjadi panglima perang. Maka ketika Osman ini kemudian meninggal dunia, kepemimpinan diserahkan kepada Orhan. Dan tradisi Turki Utsmani, semua khalifahnya pasti didampingi kiai. Dan waktu itu, ya ceritanya, ini sebelum menikah, Osman itu bermimpi. Karena waktu itu Osman mau ngelamar anaknya Syekh Debali, dilarang, ditolak. Tapi kemudian Osman bilang begini, "Guru, saya baru saja bermimpi." Mimpi apa? Dari perut dada sang guru keluar bulan sabit. Kemudian bulan sabit itu masuk ke dalam perutku. Lalu dalam perutku itu keluar pohon cenar yang sangat besar. Pohon itu akarnya menjelajah ke 4 sungai dunia. Sungai Tigris, Sungai Efrat, Sungai Danub, dan Sungai Nil. Kemudian batang dahan-dahannya itu membentang ke 4 pegunungan dunia. Pegunungan Kaukasus, Hemus, kemudian ada 4 gunung di wilayah Asia Tenggara. Kemudian ranting-rantingnya menjuntai seperti pedang-pedang bergelayut. Lalu terdengar suara tasbih, takbir, tahmid. Tiba-tiba pedang-pedang ini berubah menjadi cahaya, dan cahaya ini kemudian jatuh ke sebuah titik namanya Konstantinopel. Ya, tiba-tiba cahaya tadi berubah menjadi cincin. Ketika aku mau pakai cincin itu, aku terbangun. Ya, kata Syekh Debali, "Benar kamu mimpi begitu?" "Benar, Guru." "Ya udah kalau gitu kamu nikah sama anak saya." Gitu ya. Apa takwil mimpi ini? Syekh Debali yakin anak cucunya Ertugrul, anak cucunya Osman inilah nanti yang akan menaklukkan Konstantinopel sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Dan benar, cucu yang ke-8 daripada Osman namanya Muhammad Al-Fatih. Ya, ini yang kemudian sekitar 300 tahun kemudian pada tahun 1453 berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ya. Dan Osman menceritakan mimpi itu kepada Orhan. Orhan menceritakan kepada Bayazid. Bayazid menceritakan kepada Muhammad. Muhammad menceritakan kepada Bayazid II. Terus sampai jatuh kepada yang ke-7, yaitu apa? Yang ke-8, yaitu Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya tentu kita nggak mimpi bikin negara ya. Cuman kalau bisa kita berumah tangga itu punya warisan yang sangat dahsyat. Bayangkan kalau kita ini memiliki warisan berupa anak-anak keturunan yang mereka membangun legasi, warisan buat kita, punya pondok yang besar, punya masjid yang besar, punya majelis taklim yang besar, punya bisnis yang besar. Dan ini pondasinya yang memasang adalah kita, gitu loh. Kan kita belum berpikir sebagaimana Cina ataupun orang lain, Pak. Kita begitu berumah tangga, mulai lagi dari nol lagi, mulai lagi dari nol lagi, mulai lagi dari nol lagi. Ya, anak kita ya hanya cukup untuk buat anak istrinya. Yang ini hanya cukup buat anak istrinya. Tidak ada kontribusi yang besar. Makanya kalau di pondok-pondok Jawa Timur kita lihat memang dari jalur mbah-mbah seperti itu. Ya, pengaruhnya luar biasa. Sehingga sampai ke anak cucunya mereka menjadi kiai-kiai semuanya. Menikah itu juga dengan kalangan anak-anak kiai, punya pondok pesantren. Intinya apa? Mereka tidak hidup sekedar untuk dirinya sendiri. Ya, makanya orang tua mesti sedih kalau dia itu punya sesuatu tapi tidak ada dari anaknya yang melanjutkan. Ya, dia punya warisan buku banyak, anaknya nggak ada yang senang baca. Ya, dia punya pondok pesantren besar, begitu kiainya meninggal, pondoknya mati. Karena anaknya nggak ada yang suka jadi ustadz, anaknya nggak mau ngajar, gitu kan? Ya, nggak apa-apa kalau ada anaknya yang nggak mau ngajar, tapi punya kontribusi dalam bidang lain, begitu loh. Ya, udah Bi, untuk SPP semua ustadz saya yang nanggung misalnya. Ya, yang satu bilang kebutuhan dapur saya yang support karena anaknya yang satu suka bertani misalnya. Ya, singkatnya, sebagaimana dalam madrasah dia punya visi misi sekaligus juga kompetensi. Caranya bagaimana? Lihat pada kemampuan diri kita. Nggak perlu iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, ya,
Masih 10 menit lagi ya. Di dalam madrasah ini harus ada kenaikan kelas, Pak. Ya, kenaikan kelas itu biasanya yang namanya kita ini kan dari kecil sudah terbiasa ya dengan naik kelas. Kalau nggak naik kelas itu sedih rasanya. Di rumah tangga itu ada yang namanya naik kelas. Ya, cuman sayangnya kita nggak punya wali kelas, nggak ada rapot. Nah, jadi kita nggak tahu nih rumah tangga kita ini naik kelas apa enggak. Ya, nah terus mata pelajarannya apa? Mata pelajaran yang paling pokok itu ada 4. Ya, 1 ekonomi, 2 bahasa, 3 psikologi, 4 matematika. Ya, ini kalau mata pelajaran pokok ini nilainya di bawah rata-rata, nggak naik kelas, Pak. Ya, Anda pasti punya masalah. Mungkin bisa bubar itu sekolahnya. Maksudnya bisa cerai dalam rumah tangga ya. 1 pelajaran ekonomi. Ya, kalau bahasa mudahnya begini deh. Kalau anak 1 gaji 1 juta, anak 2 gaji 1 juta, anak 3 gaji 1 juta, anak 4 gaji 1 juta. Kira-kira ada yang jadi korban nggak nih, Pak? Pasti. Mertua jadi korban, orang tua jadi korban, warung tetangga jadi korban, sekolah anak kita juga jadi korban. Maka ini termasuk yang harus naik. Apalagi buat laki-laki. Nilai kita laki-laki di hadapan istri yang paling utama ada pada kemampuan menafkahi. Ya. Nanti ada pelajaran ekstrakurikuler, Bu. Pelajaran ekstrakurikulernya itu apa? Suara merdu, hafalan Quran, tampan glowing, punya follower. Tapi itu nggak terlalu penting, begitu kan? Ya. Saya belum pernah ada kasus ngadu kepada saya minta cerai gara-gara suaminya nggak pandai nyanyi, atau suaranya nggak merdu, atau hafalannya tidak 30 juz. Itu nggak ada. Tapi istri yang ngadu karena nggak dinafkahi itu seabrek-abrek gitu kan ya. Ya, maka nih pelajaran ekonomi termasuk pelajaran yang paling pokok bagi seorang suami supaya dia naik kelas ya. Indikatornya apa? Indikatornya tidak ada komplain dari anak dan istri. Ya. Yang kedua pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini termasuk pelajaran yang bisa dikatakan kalau nilainya jeblok, perceraian itu dari bahasa. Bahasa laki-laki sama bahasa perempuan berbeda. Begitu kan ya. Pilihan kosakatanya berbeda, cara bicaranya berbeda. Kalau suami salah ngomong, nah itulah ya. Istri salah ngomong itu juga begitu, dampaknya pisahlah rumah tangga tadi, begitu kan ya. Karena memang kalau sudah suami salah ngomong itu dampaknya di istri bisa suudon yang enggak. Istri ketika keliru cara bicaranya kepada suami merasa nggak dihargai ya. Tapi memang bapak-bapak harus paham apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Apa itu? Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru. Bapak-bapak ini harus banyak memaafkan, banyak menyantuni, dan banyak mengampuni perempuan. Karena perempuan ini di dalam Al-Quran punya 2 sifat, Pak. Ini 1 ekonomi, yang kedua bahasa ya. Apa kata Allah dalam surat Az-Zukhruf? Awamayyunasya'u fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu punya 2 sifat. Sifat yang pertama adalah yunasya'u fil khilyah, seneng sama duit. Ya, seneng dikasih perhiasan. Ya, itu Quran yang bicara ya, bahwa perempuan itu tabiatnya yunasya'u fil khilyah, seneng kalau dikasih perhiasan. Ya, perhiasan yang paling disukai perempuan itu adalah emas ya. Dan itu ternyata sangat cocok dengan fisiologis perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sifat darahnya dingin, lembab, sedangkan darah itu sifat materinya adalah panas. Makanya perempuan itu kalau dikasih emas sama suaminya, itu peredaran darahnya lancar, gitu loh ya. Ya, nggak cenut-cenut. Makanya bapak-bapak kalau istrinya kurang darah, lesu, pusing, lemes, nggak usah dibawa ke dokter, Pak ya. Itu bawa ke toko emas terus bilang gini, ndang pilih sakarepmu aku sing bayar. Wah, itu langsung sehat segar bugar itu ya. Perempuan tabiatnya seperti itu. Yang kedua tabiat perempuan apa? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan kalau berdebat nggak jelas, gitu loh ya.
Nah, banget kan? Ya. Ya, ayo banget ya. Mohon maaf ya Ibu Ayu ya, cerita jenengan itu inspirasi banget buat saya begitu. Iya gitu loh. Entah sudah berapa puluh kali saya ceritakan di mana-mana tentang tidak jelasnya perempuan begitu loh. Ya, kalau minta sesuatu kepada suami itu nggak jelas begitu loh. Bahasanya bahasa nyindir-nyindir, akhirnya suami Anda tuh bukan wali Bu, gitu loh ya. Yang bisa mengetahui isi hati. Maka bicaralah apa adanya. Tapi memang suami harus berlatih kepekaan. Karena memang perempuan itu paling suka dengan bahasa sindiran. Ya, tapi kalau mbok yo disindir-sindir nggak paham ya mbok terus terang gitu loh ya. Karena dalam keterus terangan itu ada kelapangan jiwa ya. Ya. Pelajaran psikologi dan sabar ini juga pelajaran yang pokok ya. Makanya ini harus naik kelas. Kalau ini sampai tidak naik kelas, pintu perceraian terbuka lebar ya. Kalau cuman suami kurang ganteng, suami kurang merdu suaranya, suami nggak punya akun media sosial, itu pelajaran nggak penting ya. Itu sesuatu yang sifatnya tambahan aja. Kalau ada ya bagus lah, punya suami kok followernya banyak begitu kan ya. Wah itu mungkin punya suami secara penampilan menarik ya. Tapi penampilan menarik kalau dompetnya kosong kan juga tetap senep yang di dalam itu ya. Karena tadi tabiatnya perempuan adalah yunassa'u fil khilyah. Maka saya sering katakan apa? Nilai laki-laki di mata Allah itu bukan karena wajahnya tampan, bukan karena perutnya six pack, dadanya bidang, bukan karena tingginya 178, tapi karena apa? Ya, karena bima anfaku min amwalihim. Karena laki-laki punya kemampuan untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri. Ya, royal begitu loh. Ya, itu dalam pengalaman saya, perempuan itu Bu, ternyata walaupun sedikit mengalami KDRT, suaminya agak kasar, tapi kalau dalam urusan duit nyah-nyoh, itu banyak yang tahan. Begitu loh ya. Iya, ya. Ketika kemarin nggak ada perempuan matre, ya, adanya suami kurang kurang duit begitu katanya ya. 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 Jadi ya ini apa namanya? Sebagai contoh ya, itu Ibunda Asia, suaminya tuh Fir'aun, tinggal di istana, hidup bergelimang dengan harta. Tapi Ibunda Asia bukan berdoa minta tuker suami Bu. Doanya apa Pak? Robbi benili indaka baitan fil jannah. Tetap minta rumah dan perabotannya. Gitu loh ya. Nah, itulah perempuan ternyata. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini korelasi antara madrasah dengan rumah tangga ada sekitar 7 poin ya. Suami harus menjadi kepala sekolah, suami menjadi manajer, ada kurikulumnya, ada aturan mainnya, kemudian ada kompetensi visi misinya, harus naik kelas di dalamnya. Nah, kalau seperti ini yang menjadi gambaran daripada rumah tangga kita, insya Allah ya, kita ibarat sekolah yang keren, sekolah yang bisa meluluskan kader-kader terbaik yang bisa memberi banyak manfaat buat umat. Demikian, alhamdulillah azan maghrib telah tiba. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.